Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, puji Tuhan dalam anugerah Tuhan kita masih dapat berjumpa. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan tema yang akan saya sampaikan yaitu bertahan di tengah krisis. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, setiap manusia di muka bumi ini pasti pernah mengalami krisis dalam hidupnya. Apakah itu krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis kepercayaan diri, dan berbagai macam lainnya. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi krisis. Ada orang-orang ketika ia mengalami masalah, ketika ia berada di titik yang rendah, ketika ia mengalami krisis dalam hidupnya, maka mereka lebih memilih mengambil sikap yang negatif, sehingga mereka tidak melakukan seperti apa yang firman Tuhan ajarkan. Dan orang-orang seperti ini lebih memilih untuk mereka menyerah di tengah keadaan dan kemudian mereka hancur di tengah keadaan yang terjadi. Nah, di hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh wanita yang ada di Perjanjian Lama. Tokoh ini mengalami krisis dalam hidupnya, tetapi ia kemudian menjadi orang yang luar biasa, diberkati Tuhan dan berbahagia. Siapakah tokoh ini? Mari kita lihat Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara, kita tahu keluarga Elimelech, yaitu Elimelech dan Naomi bersama dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka ini di saat Israel terjadi kelaparan, mereka pindah ke daerah Moab. Namun apa yang terjadi? Justru ketika mereka pindah ke Moab, di mana Moab adalah negeri kafir dan bangsa Moab adalah bangsa penyembah berhala, maka di sana terjadilah malapetaka. Elimelech meninggal, bahkan Mahlon dan Kilion ketika mereka mendapatkan istri dari wanita Moab, maka Mahlon dan Kilion pun juga meninggal dunia di Moab. Akhirnya tinggallah Naomi bersama kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Singkat cerita, kemudian Orpa tidak ikut Naomi pulang ke Betlehem, tetapi Rut ini tetap bersikeras ikut Naomi ke Betlehem. Dan yang luar biasa, ketika kedua wanita ini kembali ke Betlehem, kita tahu Naomi adalah seorang janda pada saat itu dan ia tidak memiliki apa-apa. Itu artinya tidak ada yang dapat diharapkan dari seorang wanita yang bernama Naomi. Dan Rut yang masih muda pada waktu itu tentu tidak bisa berharap lebih dari keadaan yang terjadi pada waktu itu. Tetapi luar biasa, Alkitab mencatat Rut kemudian ia bekerja untuk memungut jelai karena pada waktu itu musim menuai jelai. Dan yang luar biasa, tidak ada yang kebetulan. Rut rupanya bekerja di ladang milik Boas yang adalah masih kerabat dari keluarga Elimelech. Dan singkat cerita, maka Rut ini kemudian menarik perhatian Boas. Bahkan seluruh orang pada waktu itu heran melihat kerja keras Rut ini. Dan singkat cerita, Rut kemudian dipersunting menjadi istri Boas. Mari kita lihat Rut pasal yang keempat. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, Rut pasal 4 ayat 13 dan yang ke-14 dikatakan, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Luar biasa, Rut mengalami krisis dalam hidupnya. Dia dalam keadaan menderita, dia susah. Tetapi apa yang terjadi? Karena dia semangat, dia bekerja keras,
dia tidak malas, dan dia tetap bertahan di situasi krisis, maka Tuhan memberkatinya sehingga keadaan berubah. Dari keadaan yang miskin dia berbahagia, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Obed. Dan kemudian dari Obed lahirlah Isai, dan terus mereka ini menjadi tokoh-tokoh yang kemudian menjadi nenek moyang daripada lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Luar biasa. Rut wanita Moab, wanita kafir, tapi justru dari Rut yang bersama dengan Boas, maka lahirlah Sang Mesias yang merupakan garis keturunan daripada Boas dan Rut. Ini sungguh mengagumkan, dan mereka menjadi orang-orang yang berbahagia, dan mereka telah melewati krisis, dan kemudian mereka berhasil diberkati Tuhan. Hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mungkin kau sudah mengalami krisis kesehatan, mengalami krisis ekonomi, mengalami krisis yang lainnya. Saudara, mari jangan pernah berputus asa, mari jangan menyerah, belajarlah dari Rut. Mari kita harus tetap bertahan, tetap bekerja keras, bangkit dari keterpurukan, dan tetap melakukan bagian kita. Ingat, kita mengerjakan bagian kita dan Tuhan mengerjakan bagiannya. Siapa yang tidak menyerah? Mereka yang berusaha, mereka yang mau bekerja keras, mereka kelak yang akan menuai, mereka kelak yang akan diberkati Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil. Keadaan bisa berubah, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang gagal maka bisa berhasil. Percayalah, ketika Anda bertahan di tengah krisis, maka suatu saat nanti Anda akan diberkati dan berbahagia, dan hidupmu berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.